Bab 1322, merencanakan melawan para pakar dunia. Meskipun dia sudah melarikan diri dari surga dan lembah bumi, Suzimo merasa kedinginan ketika dia mengingat banyak hal. Di antara mereka, penemuan terbesar adalah kemunculan kembali teknik iblis. Sutra Iblis Penyempurnaan Darah adalah teknik iblis yang bahkan diwaspadai oleh Sekte Iblis. Biksu Daming bukan satu-satunya yang telah mengolahnya, bahkan Master of Hellfire Hall dan Heavenly Secrets of Enigma Palace telah mengolahnya. Termasuk dia, sudah ada 4 orang. Tentu saja, Suzimo menyadari teror teknik iblis itu tepat waktu. Setelah pertempuran di Tousan Demon Valley, dia tidak menggunakannya tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Dia bahkan menyerah pada Blood Escape. Tubuh sejati teratai hijau memperoleh lebih dari 30 warisan kuno di tanah warisan Dao dan bahkan teknik pelarian tingkat atas seperti cahaya emas tanpa batas. Kombinasi dari banyak teknik melarikan diri tidak lebih lemah dari Blood Escape. Awalnya, Suzimo berpikir bahwa pertempuran di lembah surga dan bumi hanyalah jebakan yang dibuat oleh sekte dan faksi utama serta 6 ras primordial untuk menghadapinya dan roh malam. Tapi sekarang dia memikirkannya, semuanya tidak sesederhana itu. Rahasia surgawi Istana Enigma memainkan peran yang sangat penting dalam jebakan ini. Tepatnya, jebakan ini mungkin dibuat oleh rahasia surgawi sehingga dia bisa mengolah sutra Vien penyempurnaan darah. Baik itu Suzimo, roh malam, 6 ras primordial, sekte dan faksi utama, atau bahkan pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma, mereka semua adalah bidak caturnya. Kultivator Istana Enigma itu merencanakan segalanya. Kultivasi rahasia surgawi jauh lebih tinggi daripada Lin Xuanji, dia pasti memiliki kemampuan untuk mengatur situasi yang mengejutkan ini. Ada banyak variabel dalam seluruh proses seperti karakteristik Dharma Langit dan Bumi Asura Yan Beichen dan Suzimo yang telah melampaui alam ekstrim, serta turunnya tubuh sejati naganya. Namun, semua variabel itu masih dalam kendali rahasia surgawi. Itu karena hasil yang diinginkan rahasia surgawi adalah untuk pertempuran sengit di mana lebih banyak ahli akan mati dan garis keturunan yang kaya akan tumpah. Sayangnya, variabel lain muncul kemudian dan mengubah situasi sepenuhnya. Variabel itu adalah Mong Daming. Suzimo tidak tahu kapan Biksu Daming tiba di lembah langit dan bumi. Atau mungkin, dia mungkin telah menyembunyikan dirinya di surga dan lembah bumi sejak lama tetapi tidak ada yang menemukannya. Biksu Daming tidak muncul sepanjang waktu. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, dia samar-samar bisa menangkap beberapa petunjuk. Pertama kali adalah ketika seseorang menyerang Master of Hellfire Hall secara rahasia. Master of Hellfire Hall melakukan pertempuran besar dengan Extreme Fire dan mencoba mengaktifkan Sutra Vien penyempurnaan darah untuk memulihkan kekuatan Dharma dan ki darahnya. Namun, dia berakhir dengan kegagalan. Jika tidak ada yang ikut campur, bagaimana mungkin Master of Hellfire Hall gagal? Kedua kalinya adalah ketika seseorang menerobos segel spasial lembah surga dan bumi. Sekarang Suzimo mengingatnya, keakraban yang dia rasakan saat mendengar kata, break, adalah karena itu sebenarnya suara Biksu Daming. Karena Biksu Daming telah menonton dengan dingin dari sela-sela sepanjang waktu, dia memiliki cukup waktu untuk menemukan simpul spasial lembah surga dan bumi dan menghancurkannya secara instan. Dia mungkin satu-satunya dengan kemampuan itu juga. Di alam karakteristik Dharma, ia memadatkan 4 karakteristik Dharma tertinggi. Sekarang dia sudah berada di alam tubuh bersama dan menggabungkan 4 karakteristik Dharma tertinggi ke dalam tubuh fisiknya, kekuatan tempur macam apa yang dia miliki. Ketiga kalinya adalah ketika lokasi rahasia surgawi terungkap untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, menarik pengejaran Yan Beichen. Dalam pertempuran antara mereka berdua, rahasia surgawi ingin memperbaiki garis keturunannya dan membalas untuk menekan Yan Beichen. Namun, dia berakhir dengan kegagalan juga. Setelah itu, rahasia surgawi melarikan diri jauh dan Yan Beichen mengejarnya. Biksu Daming pasti ikut campur di belakang layar. Keempat kalinya adalah ketika Suzimo memasuki pusaran kekuatan Dharma. Divan menyerang dan menghancurkan terowongan spasial, menyebabkan arus liar masuk. Pada saat itu, cahaya Buddha muncul dalam kehampaan yang gelap dan dingin dan menyelimutinya. Biksu Daming mungkin satu-satunya yang bisa melepaskan kekuatan biara Buddha seperti itu. Meskipun Suzimo melarikan diri jauh pada akhirnya dan tidak menyaksikan hasil akhir dari pertempuran di lembah surga dan bumi, tak perlu dipikirkan lagi, Biksu Daming jelas merupakan pemenang terbesar. Biksu Daming melepaskan Suzimo di kuil kuno Grand Primordium karena hubungannya dengan biara Daming. Pada saat yang sama, dia diam-diam menerobos segel spasial selama pertempuran di lembah surga dan bumi. Namun, itu dengan premis bahwa dia tidak akan diekspos.
Itulah alasan mengapa Biksu Daming tidak menunjukkan dirinya sepanjang waktu, apalagi muncul untuk bertarung melawan para ahli dari 6 ras primordial. Tujuan terakhirnya adalah untuk memperbaiki garis keturunan surga dan lembah bumi. Menyelamatkan Suzimo adalah sesuatu yang terjadi sambil lalu. Suzimo menghela nafas secara emosional. Rahasia surgawi berasal dari Istana Enigma dan mengendalikan semuanya dari belakang, menggunakan semua ahli di dunia sebagai bidak catur untuk mengatur skema yang menggemparkan ini. Meskipun dia telah merencanakan segalanya, dia tidak berharap bahwa dia akan membuka jalan bagi orang lain. Beberapa orang bahkan lebih kuat darinya. Belalang membuntuti belalang, tidak menyadari Oriole di belakang. Paling-paling, rahasia surgawi hanya bisa dianggap sebagai belalang sementara Mong Daming adalah Oriole. Biksu Daming tenang dan tenang. Bakatnya mengejutkan dan kekuatan tempurnya sangat menantang. Saat dia kembali, dia bersekongkol melawan semua ahli di dunia dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari jebakannya. Bahkan rahasia surgawi menderita kerugian. Dia hampir tidak memiliki kelemahan. Terlepas dari kekuatannya, Biksu Daming dikunci oleh seseorang di peti mati batu selama 40.000 tahun. Eksistensi macam apa orang yang menguncinya? Seberapa menakutkan yang terakhir? Suzimo meratap secara internal dan mencoba yang terbaik untuk mengingat kehampaan yang kacau. Yang pertama kehilangan koneksi adalah tubuh sejati naga miliknya. Tubuh sejati naga adalah yang terakhir melompat ke pusaran kekuatan Dharma dan terowongan spasial hancur. Dampak yang dia terima adalah yang terbesar juga dan dia tersapu oleh arus liar kehampaan, menghilang tanpa jejak. Suzimo percaya bahwa dengan fisik dari tubuh sejati naganya, bahkan arus liar dari kehampaan akan kesulitan melahapnya. Namun, jika tidak ada kesempatan, tubuh sejati naganya mungkin akan mengapung di arus liar kehampaan selamanya dan tidak dapat kembali ke daratan Tianhuang. Paling tidak, untuk saat ini, Suzimo tidak bisa merasakan keberadaan tubuh sejati naga miliknya. Suzimo memanggil tubuh sejati naga di dalam hatinya tetapi tidak mendapat jawaban. Hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, tubuh sejati naganya sudah mati. Kedua, tubuh sejati naganya masih tidak sadarkan diri dan secara alami tidak akan merespon. Ketiga, tubuh sejati naga miliknya masih mengambang di arus kekosongan. Tidak ada skenario yang optimis. Suzimo memikirkan roh malam. Terhadap dampak arus kekosongan, dia dipisahkan dari Night Spirit. Nasib Night Spirit juga tidak diketahui. Akhirnya, Suzimo mengingat apa yang dia alami di arus liar kehampaan sebelum dia pingsan. Dia berada dalam kehampaan yang gelap dan dingin tanpa arah, ruang atau waktu, dia hanya bisa melayang tanpa daya. Tak lama, dia samar-samar mendengar sutra dilantunkan. Pada saat yang sama, dia sangat akrab dengan sutra itu. Itu adalah sutra bela diri yang dia ciptakan. Sutra itu ditransmisikan melalui simpul spasial dan menjalin hubungan misterius dengannya. Tubuh sejati teratai hijau miliknya melayang ke arah itu secara naluriah. Tak lama, penglihatannya bersinar terang dan dia jatuh dengan cepat, kegelapan dan dingin di sekitarnya telah lenyap. Dua lingkungan yang sama sekali berbeda memberikan pukulan besar bagi tubuh sejati teratai hijau. Selanjutnya, tubuh sejati teratai hijau terluka sejak awal dan pingsan sepenuhnya karena kelelahan. Namun, Suzimo tahu bahwa dia telah melarikan diri dari arus kekosongan. Saat ini, dia ingin tahu di mana dia berada. Bab 1323, Pemuda dan Nona Muda. Tiba-tiba, Suzimo mendengar suara. "Kakak, apakah orang itu masih tidak sadarkan diri?" Suara lembut seorang pemuda terdengar, sepertinya menggerutu. "Belum." Suara lain terdengar. Itu agak menyenangkan dan terdengar seperti seorang gadis muda. Suzimo membuka matanya dan melihat ke atas. Dia berada di sebuah ruangan berukuran sedang. Berbaring di tempat tidur kayu cendana, dia ditutupi dengan selimut tebal. Tirai berwarna terang ditutup dan memancarkan aroma samar. Di atas meja kayu di samping tempat tidur ada baskom sederhana berisi anggrek dan cermin perunggu. Ruangan itu bersih dan rapi. Meskipun dekorasinya sederhana dan polos, ada sedikit keanggunan di dalamnya, itu terlihat seperti kamar seorang gadis muda. Meskipun pintunya tertutup rapat, Suzimo bisa melihat dua sosok berjalan dengan penglihatannya. Sosok di sebelah kiri sedikit lebih pendek, tetapi bahunya lebar dan dia melangkah dengan penuh semangat. Sosok di sebelah kanan sedikit lebih tinggi dan rambutnya yang panjang berkibar. Dia memiliki sosok anggun yang menawan, dia pasti kakak perempuan dalam percakapan sebelumnya. "Kakak, latar belakang orang itu tidak diketahui. Anda telah melakukan yang terbaik untuk merawatnya begitu lama. Menurut pendapat saya, Anda harus membuangnya dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri." Petik 2. Kata pemuda di sebelah kiri.
Apa perbedaan antara membuangnya sekarang dan membunuhnya? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Kita harus menunggu dia bangun sebelum membuat rencana lebih lanjut. Tapi, saudari, dantianmu hancur, namun, kamu masih dengan susah payah merawat orang itu setiap hari. Aku khawatir tubuhmu, pemuda itu ragu-ragu. Tidak banyak. Gadis itu tersenyum. Selama periode waktu ini, saya mulai berkultivasi martial Dao dan mendapatkan beberapa wawasan. Kondisi saya sudah membaik. Kakak, kamu masih mengolah martial Dao. Pemuda itu tampak mengernyit. Saya mendengar dari luar bahwa iblis, Desolate Martial, bergabung dengan tabu primordial dan membunuh banyak orang di benua tengah. Apa bagusnya teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh iblis itu? Gadis itu tidak membantah dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya rumor. Para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan bahkan tidak menuju ke peringkat karakteristik Dharma. Siapa yang melihatnya secara pribadi? Mereka hanya rumor. Hati Suzimo bergetar. 3 keluarga bangsawan. Namun, saya mendengar bahwa Desolate Martial menyinggung Tao yang abadi, Buddhis, dan iblis dan dikelilingi oleh mereka. Pikirkan tentang hal itu, kakak. Jika dia bukan iblis yang keji, bagaimana dia bisa dikucilkan oleh Tao yang abadi, Buddhis, dan iblis? Pemuda itu menolak untuk menyerah dan melanjutkan. Gadis itu terdiam. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, saya tidak yakin tentang hal lain. Namun, kami menyaksikan Desolate Martial mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Ini adalah pencapaian mulia yang akan membawa berkah bagi dunia. Setengah dari sutra bela diri diturunkan ke seluruh dunia sehingga semua makhluk hidup di dunia dapat mengolahnya. Tidak ada yang bisa menghapus jasa yang begitu besar. Pemuda itu tampaknya masih marah dan melanjutkan, meskipun itu masalahnya, berapa banyak orang yang mampu memadatkan inti emas ki darah sejak bela diri Desolate mewariskan Dao bela diri. Itu normal. Gadis itu berkata, kultivasi adalah tindakan yang menantang surga sejak awal. Bahkan di antara mereka yang memiliki akar roh, kurang dari 1 dari 10.000 dapat membentuk inti. Selanjutnya, budidaya martial Dao bahkan lebih sulit. Lupakan saja, jangan berdebat tentang hal-hal seperti itu. Dia mengabaikannya dan mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum. Kau belum makan siang, kan? Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan setelah aku berkemas. Dengan mengatakan itu, gadis itu mendorong pintu terbuka dengan derit. Saudara-saudara berdiri di pintu masuk dan melihat bahwa Suzimo sudah membuka matanya dan menatap mereka dengan tatapan tenang. Pemuda itu belum tua dan berusia sekitar 13 tahun. Sejak usia muda, dia sudah terlihat dewasa dan memiliki pengaruh. Gadis itu berusia sekitar 16 tahun dan belum sepenuhnya dewasa. Namun, dia sudah ramping dan anggun dengan kulit seputih salju. Dia sangat cantik dan matanya cerah dan bersemangat. Ah, ekspresi pemuda itu berubah drastis saat dia berseru. Dalam sekejap, dia muncul di depan gadis itu dan menatap Suzimo dengan waspada. Raut terkejut dan senang muncul di wajah gadis itu saat melihat Suzimo sudah bangun. Namun, dia jauh lebih tenang dibandingkan dengan pemuda itu. Suzimo mengangkat selimut di tubuhnya dan berdiri perlahan. Jantung pemuda itu berdetak kencang dan dia bereaksi dengan cepat. Menamparkan tas penyimpanan di pinggangnya, dia menarik pedang terbang dengan pola roh terukir di atasnya, itu adalah senjata roh tingkat rendah. Dia menyulap segel tangan dengan tangan kirinya dan mengendalikan pedang terbangnya dengan tangan kanannya, siap menyerang kapan saja. Dia mengingatkan dengan lembut, kakak, hati-hati. Suzimo memperhatikan dengan cermat, pemuda itu berada di ranah yayasan pendirian dan serangkaian tindakannya agak cepat. Namun, gadis itu tidak bergerak sama sekali. Ketika dia melihat betapa dijaganya pemuda itu, dia tersenyum dan hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mendorong pemuda itu pergi, dia menangkupkan tinjunya ke arah Suzimo. Tolong maafkan kami, Tuan. Adikku hanya mengkhawatirkanku. Suzimo mengangguk tanpa berkata apa-apa dan menilai gadis itu dengan hati-hati. Kembali ketika dia berada di kehampaan yang kacau dan mendengar seseorang melantunkan sutra martial Dao, ini seharusnya gadis itu. Itu juga kebetulan yang aneh. Gadis ini mengolah martial Dao dan kebetulan berada di simpul spasial terdekat. Melalui itu, dia menjalin hubungan dengan Suzimo yang berada di arus liar kehampaan. Itulah alasan mengapa Suzimo bisa melarikan diri. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa lama dia harus terus melayang jika dia melewatkan simpul spasial ini. Dengan kata lain, meskipun gadis di depannya melakukannya secara tidak sengaja, dia menyelamatkan hidupnya. Suzimo menatap gadis itu dengan linglung. Namun, ekspresi pemuda itu berubah sangat mengerikan.
Hai, apa yang kamu lihat? Apakah kamu percaya bahwa aku akan mencungkil bola matamu karena marah? Petik 2. Pria muda itu berpikir bahwa Suzimo memiliki motif tersembunyi terhadap gadis itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Suzimo tersadar dari pingsannya dan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ancaman pemuda itu. Dia adalah Dewa Dao karakteristik Dharma dan dapat dianggap sebagai Dewa Dao nomor 1 di daratan Tianhuang. Tapi sekarang, dia diancam oleh penggarap pendirian Yayasan Belaka. Namun, pemuda itu tidak bisa disalahkan. Saat ini, situasi Suzimo agak istimewa. Sebelum memasuki arus liar kehampaan, roh esensi berambut hitam dipengaruhi oleh kutukan pemutus kehidupan yang dilepaskan oleh penghancuran diri roh esensi Wuxie. Sampai sekarang, kekuatan itu belum hilang dan menyelimuti roh esensi berambut hitam milik Suzimo. Oleh karena itu, Suzimo tidak bisa menggunakan kekuatan roh esensinya sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak bisa melepaskan kesadaran roh, seni Dharma atau bahkan karakteristik Dharma langit dan bumi. Orang lain tidak akan bisa melihatnya dan hanya akan menganggapnya sebagai manusia biasa. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mengingat tubuh sejati teratai hijau Suzimo, bahkan jika dia tidak bergerak, Dewa Dao karakteristik Dharma manapun mungkin tidak dapat menyakitinya. Lebih jauh lagi, dia bisa melepaskan kekuatan tempur yang mengejutkan dalam pertarungan jarak dekat dengan tubuh sejati teratai hijau miliknya. Berbeda dengan pemuda itu, meskipun gadis itu sudah lama menatap Suzimo, dia tidak merasa jijik. Untuk beberapa alasan, mungkin itu adalah indera keenamnya, tapi dia tidak bisa merasakan niat jahat di hati pria berjubah hijau itu. Selanjutnya, mata pria berjubah hijau itu jernih dan cerah. Meskipun dia menatapnya, cara dia memandangnya berbeda dari berapa banyak orang yang memandangnya, ini memberinya rasa percaya secara tidak sadar. Bab 1325, Menjadi Keluarga Aristokrat. Suzimo tidak tahu berapa lama Bei Mingxue telah berkultivasi tetapi menilai dari gerakannya, dia sepertinya telah mencapai penguasaan yang lebih rendah dari transformasi pertama marsial Dao, 9 banteng 2 harimau. Rasa sakit, putus asa, dan kebingungan karena inti emasnya dihancurkan adalah sesuatu yang dialami Suzimo secara pribadi. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa dan bahkan dengan tekadnya, dia pernah putus asa. Jika dia tidak melihat apa yang ditinggalkan Dai Yue di dasar lembah pemakaman naga, akan sulit baginya untuk menghidupkan kembali harapannya. Sulit untuk membayangkan betapa sulitnya bagi gadis berusia 15 tahun di hadapannya untuk menanggungnya sendiri tanpa tenggelam dalam depresi dan beralih ke kultivasi marsial Dao. Lebih jauh lagi, jumlah rasa sakit dan penderitaan yang harus dia tanggung tidak terbayangkan. Dari gadis itu, Suzimo bisa melihat tekad untuk melawan takdir, kegigihannya, tekad untuk terus maju dan maju. Itu adalah kehendak marsial Dao. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Suzimo tetapi dia menekannya dengan cepat. Sudah berapa lama aku tertidur? Suzimo merenung sejenak sebelum bertanya. Bei Mingxue menjawab, sudah setahun. Segitu panjangnya. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Ini berarti bahwa 1 tahun telah berlalu sejak pertempuran di surga dan lembah bumi. Dia tidak tahu peristiwa besar apa di dunia kultivasi yang terjadi pada tahun lalu atau apakah Yan Beichen masih baik-baik saja. Suzimo berpikir sejenak dan bertanya secara tidak langsung, saya mendengar kalian berdebat tentang pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma dan iblis yang hebat. Tentang apa itu? Iblis besar, bela diri desolate. Bei Mingao cemberut bibirnya seolah-olah dia dipenuhi dengan kebencian. Iblis itu melakukan pembantaian di benua tengah dan menarik pengepungan sekte abadi, Buddha, dan iblis. Saya mendengar bahwa dia diasingkan ke dalam kehampaan oleh seorang ahli tertinggi dari sekte abadi dan meninggal sejak lama. Petik 2. Oh, Suzimo mengangguk. Bei Mingxue sedikit mengernyit dan menatap Suzimo sambil berpikir. Dia merasa bahwa pertanyaan Tuan Su agak mendadak. Dia pernah berpikir bahwa Tuan Su mungkin adalah seorang kultivator atau bahkan seorang kultivator yang hebat, ia hanya menyembunyikan kultivasinya dan mereka tidak dapat melihatnya. Namun, ketika dia melihat bahwa wajah Suzimo menguning dan sakit-sakitan, itu jauh dari aura seorang pembudidaya manusia. Selain itu, dia tidak memiliki aura perkasa dari seorang kultivator manusia. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Pada saat itu, roh esensi Suzimo yang berambut hitam diselimuti oleh kekuatan kutukan pemutus kehidupan dan tidak terlihat baik. Tubuhnya lemah dan dia tampak seperti seorang sarjana lemah yang belum pulih dari penyakit yang lama. Saat itu, tanah yang jauh bergetar hebat. Tak lama, suara kuda meringkik dan binatang buas mengaum bisa terdengar di luar.
Ki iblis berputar dan energi roh melonjak ke udara. Meskipun Suzimo tidak dapat menggunakan kesadaran rohnya untuk memeriksa, dia dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa itu adalah sekelompok pembudidaya yang menerobos masuk ke kota Beiming ini dengan menunggangi binatang buas dan setan. Itu mereka lagi. Ekspresi Beiming Ao berubah saat dia menggertakkan giginya. Beiming Sue memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan ini. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar karena tembok di halaman, pendengaran Suzimo kuat dan dia bisa mendengar teriakan yang datang dari kota. Cari dengan cermat dan jangan lewatkan harta karun kuno. Sebuah suara terdengar dengan sikap arogan. Keluarga aristokrat Beiming juga merupakan keluarga besar yang berada di peringkat bersama 3 keluarga aristokrat kami di masa lalu. Fondasi mereka benar-benar kuat. Hahaha. Serangkaian tawa pecah dari kerumunan di luar. Hati Suzimo bergetar, untuk berpikir bahwa klan Beiming akan memiliki latar belakang yang begitu kuat. Namun, dari kelihatannya, sepertinya keadaan sudah memburuk sedemikian rupa di mana tidak ada yang melawan meskipun diganggu. Sekelompok besar binatang roh dan iblis berlari kencang melalui kota Beiming tanpa rasa takut. Ini Dong Fangxuan. Ketika Beiming Ao mendengar keributan di luar, kebencian yang mendalam melintas di matanya. Tidak dapat menahannya, dia bergegas keluar dari ruangan dan berlari keluar dari halaman. Adik laki-laki, Beiming Sue mengejarnya dengan tergesa-gesa dan menahannya, menggelengkan kepalanya. Apa perbedaan antara terburu-buru sekarang dan bunuh diri? Kakaknya adalah orang yang menghancurkan inti emasmu. Aku tidak bisa membiarkannya berbaring. Beiming Ao mengepalkan tinjunya dengan mata memerah. Beiming Sue menjawab, tidak banyak. Ini adalah perseteruan antara saya dan Dong Fangxi. Saya akan menyelesaikannya di masa depan. Petik 2. Saat itu, kelompok pembudidaya tiba di luar halaman. Ledakan. Dinding tinggi halaman dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa, menyebabkan kerikil beterbangan kemana-mana saat runtuh. Lusinan pembudidaya berdiri di luar debu yang mengepul. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap pendirian yayasan dan bahkan ada beberapa inti emas di antara mereka. Mereka semua mengendarai binatang roh dan menatap Beiming Sue dan saudara laki-lakinya di halaman. Dong Fangxuan, apa yang kamu coba lakukan? Beiming Ao berteriak dengan mata melebar. Meski masih muda, dia sudah memiliki aura yang luar biasa. Dong Fangxuan adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia sudah berkultivasi kerana inti emas dan menunggangi binatang iblis yang mengancam. Mata binatang iblis itu merah, bulunya lebat dan anggota tubuhnya kuat. Tinggi dan perkasa, itu memancarkan aura jahat yang sangat kuat, itu adalah sisa binatang purba, Bane Spirit Hound. Binatang sisa kuno itu sudah menjadi iblis roh inti emas. Ketika mendengar Beiming Ao berteriak pada Dong Fangxuan, itu tidak bisa membantu tetapi mengaum pada Beiming Ao. Menatap Beiming Ao dengan mata merah, ia menurunkan tubuhnya dan mengumpulkan kekuatan sambil meneteskan air liur dari sudut mulutnya. Terlepas dari kor emas di ujung yang lain, Bane Spirit Hound saja sudah cukup untuk membunuh Beiming Sue dan kakaknya dengan mudah. Meskipun Beiming Ao takut terhadap sisa binatang purba, dia tidak mundur sama sekali dan menatap tajam ke arah Bane Spirit Hound juga. Bahkan Beiming Sue yang memiliki inti emasnya lumpuh berdiri bahu-membahu dengan Beiming Ao tanpa rasa takut. Fufu. Dong Fangxuan menepuk Bane Spirit Hound di bawahnya dan mencibir, tenanglah. Tenang. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud Dong Fangxuan adalah Beiming Ao. Para pembudidaya di belakang Dong Fangxuan tertawa terbahak-bahak. Bukankah itu Nona Beiming yang bertarung dengan saudara perempuanku demi harta karun itu? Cek. Cek. Memikirkan bahwa dia masih hidup setelah inti emasnya dihancurkan oleh saudara perempuanku. Itu tidak mudah. Dong Fangxuan mengalihkan pandangannya ke arah Beiming Sue dan berkata dengan cara yang aneh. Beiming Sue memiliki ekspresi tenang dan tetap diam. Dong Fangxuan, jangan berlebihan. Beiming Ao mengepalkan tinjunya dan berteriak. Itulah yang ingin saya lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk itu? Dong Fangxuan cemberut. Anak muda, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan roh iblis yang aku tunggangi. Kamu pikir kamu siapa untuk melawanku? Petik 2. Dong Fangxuan, tunggu saja. Aku pasti akan melawanmu setelah aku maju ke ranah inti emas. Beiming Ao mengatakan kata demi kata. Astaga, Dong Fangxuan tertawa terbahak-bahak. Kau menyatakan perang terhadapku. Hahaha. Beberapa pembudidaya dari keluarga bangsawan Dong Fang tertawa terbahak-bahak juga. Berapa lama aku harus menunggu? Dong Fangxuan bertanya dengan senyum palsu, 10, 20 atau 100 tahun. 3 tahun. Beiming Ao berkata, kompetisi keluarga bangsawan ada dalam 3 tahun. Pada saat itu,
saya secara alami akan bersaing dengan Anda. Dongfang Xuan bertanya dengan ketidaktahuan palsu, kompetisi keluarga aristokrat adalah masalah antara tiga keluarga bangsawan kuno kita. Apa hubungannya dengan keluarga Beiming? Oh, Dongfang Xuan menyadari. Saya hampir lupa bahwa keluarga Beiming Anda berada di peringkat bersama tiga keluarga bangsawan kami di era kuno. Sayang sekali keluarga Beiming Anda hanya memiliki beberapa ratus orang yang tersisa. Kamu bahkan tidak akan memiliki penerus. Bab 1326, Rahasia Terjaga. Dongfang Xuan, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, pergilah. Beiming Sue berkata dengan acuh tak acuh, sudah berapa kali kalian pergi ke kota Beiming selama bertahun-tahun? Bahkan jika ada harta, mereka telah lama diambil oleh tiga keluarga bangsawan Anda. Petik 2. Belum tentu. Dongfang Xuan berkata, saya mendengar bahwa keluarga bangsawan Beiming Anda menjaga rahasia mengejutkan dari zaman kuno. Itu mungkin harta karun besar atau teknik kultivasi rahasia. Siapa yang tahu harta karun tertinggi macam apa itu? Petik 2. Beiming Sue tersenyum mencela diri sendiri. Jika benar-benar ada harta karun seperti itu, akankah keluarga bangsawan Beiming telah menolak sedemikian rupa? Dongfang Xuan melambaikan tangannya. Mencari. Jangan lewatkan apapun seperti kunci rahasia, kulit binatang, atau peta harta karun. Bawalah apapun yang terlihat tua bersamamu. Para pembudidaya dari keluarga bangsawan Dongfang berkerumun dan menggeledah halaman dengan berani. Tepat di depan Suzimo, benda-benda seperti bangku batu, teko dan cermin perunggu yang tidak lagi umum disapu oleh para pembudidaya ke dalam tas penyimpanan mereka. Tidak heran mengapa dekorasi di halaman dan kamar tampak begitu sederhana. Jika pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan datang dan menjarah tempat itu dari waktu ke waktu, memang tidak akan ada yang tersisa. Suzimo berdiri di samping dan menyaksikan dengan dingin. Ketika para pembudidaya keluarga bangsawan Dongfang melihat bahwa dia hanyalah manusia biasa, tidak ada dari mereka yang memandangnya dengan benar atau mengganggunya. Setelah menjarah halaman dengan ceroboh dan tidak menemukan apapun, para pembudidaya keluarga bangsawan Dongfang pergi di bawah pimpinan Dongfang Xuan. Tatapan Suzimo bergeser. Tidak jauh di halaman, di jalan panjang kota Beiming, seorang pria yang sangat tampan dengan budidaya inti emas berdiri melihat ke atas. Saudara Nangong. Beiming Ao senang ketika dia melihat sosok itu dan berseru. Dia ingin menyerang ke depan tetapi Beiming Sue meraih lengannya dan menariknya kembali. Beiming Ao bingung tetapi masih bertanya, Saudara Nangong, kemana saja Anda selama setahun terakhir? Kenapa kamu tidak mengunjungi adikku? Apakah kamu tahu, adikku melihat senjata roh terlebih dahulu dan membayarnya dengan batu roh. Namun, Dongfang Zi melihatnya dan bersikeras untuk merebutnya. Karena saudara perempuan saya menolak untuk memberikannya, dia menghancurkan inti emas saudara perempuan saya. Dari kelihatannya, makhluk sempurna Nangong ini seharusnya seseorang dari keluarga bangsawan Nangong dan memiliki hubungan dekat dengan Beiming Sue. Beiming Ao tampaknya sangat mempercayainya. Namun, dia terlalu muda dan ada banyak hal yang dia tidak bisa mengerti. Suzimo menyadari ada sesuatu yang salah hanya dengan beberapa kata itu. Fakta bahwa makhluk sempurna Nangong tidak mengunjungi Beiming Sue selama setahun penuh setelah inti emasnya hancur adalah bukti masalah. Lebih jauh lagi, cara Beiming Sue memandang kesempurnaan Nangong jelas sedikit dingin. Makhluk sempurna Nangong berjalan perlahan. Ketika dia mendengar kata-kata Beiming Ao, dia mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku mendengar. Sue kecil, Dongfang Zi adalah keturunan langsung dari keluarga bangsawan Dongfang. Kenapa kau berkelahi dengannya? Menjadi sempurna Nangong memandang Beiming Sue dan berkata perlahan. Beiming Sue menyeringai dengan ekspresi mengejek. Dia cerdas dan mengharapkan ini. Namun, mata Beiming Ao melebar tak percaya. Saudara Nangong, apa yang kamu bicarakan? Dongfang Zi adalah orang yang tidak masuk akal yang merampas barang milik kakakku. Jika dia menginginkannya, berikan saja padanya. Menjadi sempurna Nangong berkata dengan acuh tak acuh. Beiming Ao tercengang, seolah-olah dia baru pertama kali bertemu pria ini. Beiming Sue berkata, itu benar. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga bangsawan Dongfang dan memiliki status bangsawan. Jika dia menginginkannya, aku akan memberikannya padanya. Mengapa berdebat dengannya? Petik 2. Setelah jeda singkat, dia menggelengkan kepalanya. Namun, saya tidak ingin memberikannya. Jantung Suzimo berdetak kencang saat mendengar itu. Itu adalah pemandangan yang familiar. Itu adalah kalimat yang familiar. Kau tidak ingin memberikannya padanya. Menjadi sempurna Nangong tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana hasilnya? Inti emas Anda lumpuh dan Anda akan menjadi lumpuh mulai sekarang.
Apa yang harus kamu lawan Dong Fangxi? Nangong Yu. Bei Mingao berteriak, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak menyukai adikku? Bagaimana apanya? Fufu. Nangong Yu tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku mendekati adikmu karena aku menyukainya? Aku hanya ingin mendapatkan rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Bei Ming dari kalian. Dengan kata lain, mengingat status saudara perempuanmu, dia hanya akan menjadi selir bahkan jika dia menikah dengan keluarga Nangong. Kata-kata itu bahkan lebih menyakitkan daripada pedang dan tombak. Bei Ming Sue bergidik tetapi dia mengerutkan bibirnya dan memantapkan dirinya. Anda, Bei Ming Ao sangat marah dan menyerbu ke depan dengan gigi terkatup, ingin melawan Nangong Yu sampai mati. Bei Ming Sue menahannya dengan erat. Itu caranya. Nangong Yu tertawa. Sue kecil, meskipun kamu sudah lumpuh, aku masih bisa memberimu janji. Nangong Yu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga, selama kamu memberitahuku rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Bei Ming, aku akan mengizinkanmu untuk menikah dengan keluarga Nangong sebagai selir. Paling tidak, aku akan bisa melindungi kalian berdua sehingga kamu tidak harus menanggung terlalu banyak penghinaan. Petik 2. Selanjutnya, Anda akan dapat memperoleh beberapa sumber daya dan teknik kultivasi atau keterampilan rahasia di keluarga Nangong saya. Nyah. Bei Ming Sue berkata dengan dingin. Nangong Yu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Bei Ming Sue, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Keluarga bangsawan Bei Ming Anda telah jatuh ke keadaan seperti itu dan Anda juga cacat. Aku hanya memberi kalian berdua kesempatan karena aku kasihan padamu. Jangan menyesalinya. Nangong Yu. Bei Ming Ao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, kamu hanyalah keturunan jaminan dari keluarga bangsawan Nangong. Untuk apa kamu menjadi sombong? Petik 2. 3 keluarga bangsawan itu kuat dan memiliki banyak garis keturunan, mereka memiliki ratusan juta keturunan. Di antara mereka, keturunan langsung memiliki garis keturunan paling mulia dan garis keturunan kolateral jauh lebih rendah. Sebagai keturunan agunan dari keluarga bangsawan Nangong, status Nangong Yu dalam keluarga memang tidak berperingkat. Satu-satunya cara dia bisa menyesuaikan diri adalah jika dia adalah monster langka yang menjelma atau teladan. Nangong Yu juga tidak marah. Justru karena aku dari garis keturunan kolateral, aku ingin rahasia itu dijaga oleh keluarga bangsawan Bei Ming. Setelah saya mendapatkan rahasianya, saya secara alami akan melakukan perbuatan besar dan dapat berintegrasi ke dalam garis keturunan langsung. Kalian berdua akan bisa mendapatkan perlindunganku juga. Petik 2. Nangong Yu merentangkan tangannya. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Kenapa tidak? Nyah. Bei Ming Sue berbicara perlahan dan bersih. Seolah-olah dia merasa jijik hanya dengan mengucapkan sepatah kata lagi kepada Nangong Yu. Nangong Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Betapa keras kepala. Mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan. Petik 2. Dia menunjuk ke dinding bobrok dan halaman yang diinjak-injak menjadi keadaan terlantar. Akan ada lebih banyak hari seperti ini untuk kalian, Fufu. Tatapan Nangong Yu bergeser dan mendarat di Su Zimo secara alami. Dia sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, tatapan pembudidaya berjubah hijau menyebabkan jantungnya berdebar tak dapat dijelaskan. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa pembudidaya berjubah hijau hanyalah manusia fana dan berbalik untuk pergi dengan tawa tertahan. Bab 1327, Karma. Sejak awal, Su Zimo tidak menyerang dan hanya menatap dingin dari pinggir lapangan. Pikiran yang dia tekan pada awalnya muncul kembali. Sebenarnya, ketika dia merasakan tekad marsial Dao yang langka dari Bei Ming Sue sebelumnya, Su Zimo sudah berpikir untuk menerimanya sebagai murid. Namun, dia mempertimbangkan kembali karena identitasnya unik. Dia telah menyinggung banyak sekte super dan ras primordial. Jika dia muncul di dunia kultivasi, dia pasti akan diburu. Sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia menerima seorang murid, dia mungkin membawa malapetaka bagi yang terakhir. Kenyataannya, mengingat kemampuan Su Zimo, dia sudah lama memenuhi syarat untuk menerima murid. Selama bertahun-tahun, dia tidak melakukannya karena dia khawatir dia akan menarik masalah dan melibatkan murid-muridnya. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi pada Bei Ming Sue, perasaan misterius tumbuh dalam dirinya dan dia akhirnya memutuskan untuk menerima seorang murid. Bei Ming Sue seperti dia di kota Pingyang. Dia menyaksikan semuanya dengan dingin dari pinggir lapangan, seperti yang dilakukan Dai Yue di masa lalu. Itu adalah perasaan takdir yang misterius dan tak terlukiskan. Lebih penting lagi, Bei Ming Sue mengolah marsial Dao dan menyelamatkannya dari arus liar kehampaan, itu setara dengan menyelamatkan hidupnya.
Dia mengangkatnya dengan cara yang sama seperti dia mengangkat Dai Yue saat itu. Dari sana, ia memperoleh kesempatan dan melangkah ke jalur kultivasi. Faktanya, pengalaman Bei Mingxue mirip dengannya. Semuanya adalah kombinasi aneh dari karma dan reinkarnasi, seolah-olah semuanya telah ditentukan sebelumnya. Sekarang Suzimo dinodai oleh kutukan pemutus kehidupan dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dia mungkin juga tinggal di kota Beiming untuk saat ini. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Beiming Ao bertanya dengan prihatin. Meskipun Bei Mingxue tidak mengungkapkan kesedihan sepanjang waktu, kata-kata Namong Yu benar-benar menyakitkan. Tidak apa-apa, Bei Mingxue tersenyum. Beiming Ao akhirnya lega saat melihat adiknya tersenyum. Kakak, jangan khawatir, masih ada 3 tahun lagi. Saya pasti akan berkultivasi dengan baik. Dongfang Xuan, Dongfang Zi dan Namong Yu. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari mereka pergi. Beiming Ao mengepalkan tinjunya dan bersumpah. Iya, adik kecil, aku percaya padamu. Bei Mingxue mengangguk. Kakak, aku harus memanfaatkan waktu untuk menuju ke aula utama klan dan berkultivasi. Ada kemungkinan bahwa saya mungkin tidak kembali banyak selama periode waktu ini. Bisakah kamu bertahan sendirian? Beiming Ao bertanya. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Bei Mingxue berkata, pergi dan kultivasi. Anda juga tidak perlu kembali mengunjungi saya selama periode waktu ini. Ini adalah kota Beiming dan tidak ada hal besar yang akan terjadi. Itu hanya akan menjadi orang-orang dari 3 keluarga bangsawan yang datang dan pergi. Petik 2. Beiming Ao mengangguk. Segera, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia menatap Suzimo yang tidak jauh dan mengerutkan kening, berteriak, hei kamu belum pergi. Hati Bei Mingxue melunak ketika dia melihat Suzimo tampak lemah dan wajahnya kurus dan kuning. Adik laki-laki, lanjutkan dan kultivasi. Saya akan mengurus masalah Tuan Su. Petik 2. Beiming Ao mengangguk ragu. Itu juga berhasil. Jika terjadi sesuatu, saudari, panggil aku di aula besar klan. Petik 2. Iya, Bei Mingxue mengangguk. Beiming Ao memelototi Suzimo dengan sengit untuk terakhir kalinya sebelum berbalik untuk pergi dan menghilang tak lama kemudian. Bei Mingxue memperhatikannya pergi sebelum berbalik perlahan. Dia menatap kekacauan besar di halaman dalam keheningan dan matanya berangsur-angsur memerah. Akhirnya, dia berjongkok perlahan dan memeluk dirinya sendiri dengan kedua tangan sebelum menangis. Gadis muda ini tidak menunjukkan rasa takut ketika dia diganggu oleh keluarga bangsawan Dongfang. Dia tidak menangis meskipun diejek dan dianiaya oleh Namong Yu. Namun, setelah keluarga bangsawan Dongfang, Namong Yu dan adik laki-lakinya pergi, dia masih menangis untuk melepaskan emosi dan keluhannya yang terpendam. Bagaimanapun, dia baru berusia 15 tahun dan telah menanggung terlalu banyak. Suzimo hanya berdiri di samping tanpa menuju ke atas untuk menghiburnya. Namun, ekspresi kekaguman melintas di matanya. Lama kemudian, isakan itu berangsur-angsur berhenti. Bei Mingxue mengulurkan tangan dan menyeka air mata di wajahnya. Dia berdiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia melihat Suzimo menatapnya. Maaf, aku membuatmu menyaksikan lelucon. Dia berkata. Sebelumnya, dia kesal dan tidak bisa tidak melupakan bahwa Suzimo masih ada. Suzimo tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Kemana tujuan Anda, Tuan Su? Jika dekat, bisakah saya mengantar Anda kembali? Bei Mingxue bertanya. Suzimo menggelengkan kepalanya. Jika nyaman, saya berniat untuk tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Aku penasaran apakah kamu. Aku baik-baik saja dengan itu. Bei Mingxue berkata, ada beberapa kamar kosong di sini. Namun, hal seperti ini mungkin akan terjadi lagi di masa depan. Saya khawatir itu akan mengganggu Anda. Petik 2. Tidak banyak. Suzimo mengibaskannya. Saya tidak peduli. Bei Mingxue sedikit mengernyit. Meskipun Tuan Su adalah seorang manusia, dia tahu beberapa hal tentang dunia kultivasi. Selanjutnya, dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap semua yang terjadi hari ini. Jika itu adalah manusia biasa lainnya, terlepas dari yang lainnya, mereka akan takut kehabisan akal saat melihat binatang buas dan iblis roh yang mengancam itu. Namun, Tuan Su sepertinya baik-baik saja. Namun, dia juga tidak tampak seperti seorang kultivator. Orang yang aneh. Bei Mingxue bingung tetapi tidak terlalu memikirkannya. Untuk beberapa alasan, dia memiliki rasa percaya yang tidak dapat dijelaskan pada pria berjubah hijau ini, seolah-olah dia percaya bahwa dia pasti tidak akan menyakitinya. Apa yang mereka bicarakan ketika mereka merujuk pada keluarga bangsawan Beiming?
Tanya Suzimo. Beiming Sue berpikir sejenak dan tidak menyembunyikan apapun. Di era kuno, awalnya ada 4 keluarga bangsawan di wilayah selatan, Dongfang, Nangong, Ximen, dan Beiming. Namun, kemudian, keluarga bangsawan Beiming secara bertahap menurun dan tidak bangkit lagi. Petik 2. Di era kuno, keluarga bangsawan Beiming sebanding dengan 3 keluarga bangsawan besar dan memiliki 100 juta klan. Sayangnya, kota kecil ini adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Beiming Sue tertawa dengan sikap mencela diri sendiri. Meski begitu, 3 keluarga bangsawan menolak untuk melepaskan kota Beiming dan datang dari waktu ke waktu untuk menjarahnya. Mereka mencari rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming. Suzimo bertanya dengan cara menguji. Iya, Beiming Sue menjawab, dikatakan bahwa keluarga kami telah melindungi rahasia yang mengejutkan selama beberapa generasi. Namun, saya tidak tahu tentang itu dan tidak ada yang memberi tahu kami. Itu sama untuk klan lainnya. Petik 2. Selama ini, 3 keluarga bangsawan telah merampas harta, teknik kultivasi, dan keterampilan rahasia keluarga bangsawan Beiming. Bahkan kota Beiming telah digali tetapi tidak ada rahasia yang ditemukan. Petik 2. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, alasan mengapa 3 keluarga bangsawan meninggalkan klan Beiming kami hidup-hidup adalah karena mereka memiliki harapan untuk menemukan apa yang disebut rahasia dari kami. Fufu, jika benar-benar ada rahasia yang mengejutkan, itu pasti sudah ditemukan sejak lama. Mengapa itu disembunyikan begitu lama? Petik 2. Suzimo mengangguk. Namun, rumor itu tidak sepenuhnya buruk bagi keluarga bangsawan Beiming. Jika bukan karena desas-desus itu, keluarga bangsawan Beiming akan dihancurkan sejak lama tanpa satu pun anggota klan yang tersisa. Bab 1328, Warisan Dao. Ten, Su, kamu baru saja bangun dan sepertinya kamu tidak sehat. Pergi dan istirahat dulu. Saya akan membersihkan di sini, Beiming Sue menunjuk ke halaman. Suzimo mengangguk dan tidak menolak. Dia baru saja bangun dan bermaksud untuk memeriksa status tubuhnya. Kembali ke kamarnya, Suzimo memeriksa kesadarannya dan mengerutkan kening. Lebih dari setengah kekuatan kutukan pemutus kehidupan dihancurkan oleh pedang teratai hijau. Namun, kutukan itu sangat kejam dan masih menyelimuti roh esensi berambut hitam, mencegahnya menggunakan kesadaran rohnya. Bahkan tidak perlu berpikir untuk memahami surga dan bumi atau mengolah teknik kultivasi untuk memajukan kultivasinya. Ini berarti bahwa jika dia tidak dapat menghilangkan kekuatan kutukan, kultivasi Suzimo akan tetap berada di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan selamanya. Yang lebih buruk adalah dia tidak bisa menggunakan kekuatan Dharma atau keterampilan rahasia roh esensi apapun. Sulit untuk menghilangkan kekuatan kutukan dengan kekuatan roh esensi berambut hitam, dia harus menggunakan kekuatan luar. Suzimo menatap platform lotus penciptaan di bawah roh esensi berambut hitam sambil berpikir. Pada saat itu, karena keberadaan kutukan pemutus kehidupan, platform teratai penciptaan benar-benar terisolasi dari roh esensi berambut hitam dan bahkan cahaya yang keluar dari lubang teratai tidak dapat menembus kekuatan kutukan pemutus kehidupan. Jika platform lotus penciptaan dapat pulih ke keadaan semula dan menjadi teratai hijau penciptaan sejati, kekuatan lotus hijau pasti akan mampu membersihkan kutukan pemutus kehidupan. Namun, seberapa sulitkah untuk membangkitkan kembali lotus hijau penciptaan? Itu mungkin berkali-kali lebih sulit daripada membersihkan kekuatan kutukan pemutus kehidupan itu sendiri. Satu-satunya kemungkinan adalah jika dia memiliki mata air suci primordial. Tapi sekarang, lembah tulang naga adalah satu-satunya tempat yang memiliki mata air surgawi primordial yang diketahui Suzimo. Namun, tubuh sejati teratai hijau tidak dapat memasukinya sama sekali. Setahun telah berlalu sejak pertempuran di surga dan lembah bumi. Ras naga pasti sudah mendengar berita itu sejak lama. Dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan ras naga jika mereka tahu bahwa tubuh sejati naga adalah tiruan dari Suzimo. Hantu berkepala merah dan beberapa tetua ras naga memperlakukan tubuh sejati naga dengan baik. Sekarang tubuh sejati naganya diasingkan ke dalam kehampaan dan menghilang, Suzimo merasa bersalah terhadap ras naga dan hantu berambut merah. Memikirkan hantu berambut merah, keraguan lain melintas di benak Suzimo. Setelah Patriark Yuan Bei meninggal, hantu berambut merah tidak kembali ke lembah tulang naga dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Menekan pikirannya yang mengganggu, Suzimo menutup matanya dan mencoba terhubung ke surga dan bumi untuk menghilangkan kekuatan kutukan pemutus kehidupan. Waktu berangsur-angsur berlalu dan dalam sekejap mata, sudah larut malam. Suzimo membuka matanya perlahan dan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak bisa melakukannya.
Kutukan yang dilepaskan oleh penghancuran diri dari sosok perkasa dari ras penyihir memang menakutkan. Sudah sangat beruntung dia bisa bertahan hidup. Jika bukan karena mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, bahkan jika Dragon True Body-nya mengolah essence spirit yang kuat dan teknik membunuh yang menakutkan seperti Reverse Scale, akan sulit baginya untuk bertahan melawan Life-Severing Curse. Huff, huff. Saat itu, suara pukulan di udara bisa terdengar dari halaman. Suzimo berjalan keluar ruangan dan melihat seorang gadis muda berlatih 9 gerakan berbeda di bawah sinar bulan yang terang. Dia gesit dan anggun. Setelah latihan yang lama, wajah gadis itu dipenuhi keringat dan dia memiliki ekspresi serius, tidak menyadari bahwa Suzimo ada di sampingnya. Suzimo menatap bulan bundar di atas kepalanya dengan linglung, seolah-olah dia telah kembali ke malam itu bertahun-tahun yang lalu. Di bawah sinar bulan yang sama di bawah pohon tempat bunga persik berserakan, seorang wanita memberinya kesempatan dan membawanya ke jalur kultivasi. Ten, Su. Saat itu, sebuah suara terdengar dari halaman. Bei Ming-sue melihat Suzimo dan berhenti, sedikit terengah-engah. Suzimo mengangguk. Ini adalah martial Dao, kan? Iya, Bei Ming-sue berkata, Desolate Martial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Bahkan tanpa akar roh, seseorang dapat mengolah martial Dao. Sudahkah Anda menguji sebelumnya untuk melihat apakah Anda memiliki akar roh, Tuan? Petik 2. Saya sudah menguji dan saya tidak memilikinya. Dia menggelengkan kepalanya. Itu juga bagus. Bei Ming-sue tersenyum. Jika Anda ingin berkultivasi, mengapa Anda tidak mencobanya dan mengolah martial Dao? Saya telah berkultivasi selama sekitar 1 tahun dan saya merasa kekuatan saya telah tumbuh. Saya telah belajar sesuatu darinya. Ketika dia melihat bahwa Suzimo acuh tak acuh dan tampaknya tidak tertarik, dia berpikir sejenak dan berkata, bahkan jika kamu tidak ingin memasuki dunia kultivasi, ada baiknya kamu berkultivasi seni bela diri dan memperkuat tubuhmu. Sebenarnya, aku juga tahu sedikit tentang martial Dao. Suzimo tersenyum lembut. Hah, Anda juga mengetahuinya, Tuan? Bei Ming-sue bertanya dengan heran. Iya, Suzimo mengangguk. Ada yang salah dengan teknikmu. Bei Ming-sue mengerutkan kening dan menatap Suzimo dengan skeptis. Ini adalah gerakan Dao yang diberikan oleh Desolate Martial. Aku sudah lama menghafalnya. Bagaimana bisa ada kesalahan? Suzimo tidak banyak bicara dan melakukan 9 tindakan transformasi pertama tepat di depan Bei Ming-sue. Apa bedanya? Bei Ming-sue masih bingung. Tindakan mereka hampir sama. Hanya ada sedikit perbedaan. Kamu harus mengerti bahwa di antara 9 transformasi martial Dao, hanya ada 9 tindakan per transformasi. Ke-9 tindakan ini ditempa setelah bertahun-tahun pengurangan dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Petik 2. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, di permukaan, sepertinya ada sedikit perbedaan. Namun, setiap penyimpangan mengarah ke dunia yang berbeda. Bei Ming-sue masih skeptis. Bagaimanapun, dia pernah menjadi seorang kultivator dan bahkan telah berkultivasi ke ranah inti emas. Jika itu orang lain, mereka juga akan skeptis untuk menerima bimbingan dari manusia tanpa kultivasi apapun. Menurut pendapatnya, bagaimana mungkin seorang manusia yang bukan Dao Lord Desolate Martial memahami pikirannya? Bei Ming-sue berkata, Tuan Su, sepertinya aku tidak punya masalah dalam berkultivasi. Pada tahun lalu, kekuatan saya meningkat. Meskipun saya belum memiliki kekuatan 9 sapi jantan, saya memiliki kekuatan 5 sapi jantan. Petik 2. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, mengingat kecepatan kultivasi Anda, transformasi martial Dao mana yang akan Anda capai dalam waktu 3 tahun? Yang ketiga atau keempat, dalam kompetisi keluarga aristokrat, Anda masih akan diganggu oleh orang-orang seperti Dong Fangzi, apalagi membalas dendam. Petik 2. Bei Ming-sue terdiam. Dia tahu bahwa Suzimo tidak salah. Mengingat kecepatan kultivasinya, dia akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk berkultivasi ke inti emas Kidarah. Suzimo melanjutkan, selanjutnya, jika kamu terus berkultivasi seperti ini, kamu mungkin dapat menyingkat inti emas Kidarah di masa depan. Namun, pencapaian Anda juga akan terbatas. Kamu bisa melupakan pencapaian tahap selanjutnya dari Astral Infusion, Indestructible Diamond atau bahkan Dragon Elephant Force. Mengingat bakat Bei Ming-sue, dia bisa berkultivasi ke transformasi ke-6 dari martial Dao, inti emas Kidarah, bahkan jika dia berkultivasi sendiri. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk memadatkan essence spirit dan maju ke alam Naschen Soul. Namun, Suzimo tahu betul bahwa transformasi ke-6 dari martial Dao bukanlah titik akhir.
Tiga transformasi terakhir dari Martial Dao adalah esensi sejati dari Martial Sutra. Itu adalah teknik yang menantang surga yang bisa mengubah tubuh seseorang dan menekan rekan-rekan mereka. Sekarang Yayasan Beiming Sue bermasalah, pencapaiannya di masa depan pasti akan terbatas. Beiming Sue tidak bisa tidak terpengaruh oleh logika Suzimo yang tak terbantahkan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengikuti tindakan sebelumnya dan berlatih langkah pertama. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjulurkan kakinya, menendang Beiming Sue lebih dari 10 kali berturut-turut di seluruh tubuh. Meskipun Beiming Sue dengan jelas melihat Suzimo menendang, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dalam sekejap, dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Secara naluriah, dia mengubah tindakannya. Saat tindakan itu membeku, tubuhnya melonjak dengan sensasi panas seolah-olah tubuhnya terbakar dan energi esensi menyatu ke dalam dagingnya. Seketika, dia berkeringat.